Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil qail wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang Allah hormati, ingin berusahakan ya sedih masalah untuk memperkuat wudu supaya sing bener wudu itu sampai mencapai, jadi syariatnya mungkin ada torikoy kita untuk bertakwa nang Gusti Allah. Jadi tanda-tanda tengerek. Setelah menerangkan masalah wudu, mungkin kita sholat. Ya. Manusia itu dihadapkan 3 perkara. Siji dihadapkan hawa nafsu, yang kedua dihadapkan syaitan, yang ketiga dihadapkan Allah. Itu mau tidak mau. Kita dihadapkan hawa nafsu ya bil mukhalafah, karena kita ingkari dulu, jadi sulayani. Di hadapan Allah ya bil ta'ah. Kita dihadapkan syaitan ya bil adawah, melihatnya dengan memusuhi. Maksudnya kita jangan sampai termasuk wong sing kenang jebakan yang setan. Nah, dalam ibadah itu jenis setan pasti akan selalu menggoda, akan selalu mengganggu, akan selalu menjebak. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan kegiatan ibadah yang besar, ya kudu ngerti apa sing dadi jebakannya setan. Kan urukan ya. Harus ngerteni, nek orang ngerteni ya kita kejebak. Orang ngerti, tawud bolak-balik sampai pira. Nek orang ngerti jebakannya setan kurang guyu. Ya kowe tangawud ping 1000 dina kowe ora ngerti jebakanku iki. Kowe ora ngerti jebakanku. Tapi kowe ora bakal jebak orang ngerti. Dan kepiye supaya kita keluar dari jebakan itu? Ya walaupun kita harus tekan makom cinta nih, mau jadi sing cinta sejati nang Gusti Allah akan ketemu sama. Nah, kita kembali maring jebakannya setan. Ya, supaya kita memahami, lan siapapun orang bakal bisa terlepas dari jebakan ini, kecuali siji setan sing sok menghalang-halangi manusia yang ibadah. Menghalangi negane baik secara fisik ataupun secara batin. Ya tergantung orangnya. Secara fisik ya mungkin sedaya males sekali, itu macam-macam lah, mungkin kita bisa merasakan. Secara batin ya dengan ujub dan lain-lain. Ya cuman ini satu yang menghalangi. Yang kedua, setan sing sok menunda-nunda orang untuk beribadah. Lah, kok disit? Lah, tar lah. Masih panjang iki waktune. Lah aku isi muda iki. Itu termasuk menunda-nunda. Ya. Iki setan, penggaweane. Yang ketiga setan sing sok membuat tergesa-gesa dalam kita ibadah. Hayang gerak-gerak beres. 3. Namun orang tersebut mendapat pertolongan Allah, dia sadar, yora aku harus tumaninah, harus anteng. Iya, jere setan. Supaya kamu termasuk orang yang terkenal khusyuk, ben diarani khusyuk. Kita jadi pengen dipuji ria. 4.
Akhirnya dalam ibadah dialon-alon supaya kayak wong sing khusyuk ya ibadah wis apik seperti itu. Akhirnya riya. Nek orang tersebut kok sadar atas pertolongan Allah, ya enggak, aku enggak ingin dipuji orang, aku ora pengen terkenal itu ini macam-macam. Aku cukup dilihat oleh Allah dalam ibadah murni. Heeh, jangan setan. Bagus, kowe. Kamu kan mampu terlepas dari riya. Alhamdulillah mampu aku orang riya. Kena rasa mampu, rasa bisa nang ujub. Penyakitnya ulama sehingga merasa paling benar, kelompoknya merasa paling benar, merasa paling diterima, merasa paling bagus, merasa paling sampai kepada Allah, sehingga yang lain tidak diterima, terjadilah perpecahan umat. Kena ujub. Sehingga ketika diterangkan hakikat sejatinya, dia akan bingung. Anak kana muni bina ilai wattaqu waqimus shalah wala takunu minal musyrikin minal ladzina tafarraquna dinahum wa kanu syi'an kullu hizbi bima ladaihim farihun. Dawuh Gusti Allah. Kembalilah kamu kepada Quran, dirikanlah salat dan bertakwalah kamu pada Allah. Janganlah kamu tergolong orang-orang yang musyrik. Di antaranya orang musyrik adalah yang mecah-mecah agama. Jadi beberapa golongan dan tiap golongan dari beberapa kelompok, tiap kelompok itu membanggakan kelompok masing-masing. Aku enggak ngarani A, B, C musyrik, enggak. Tapi silakan. Balik. Ilah ujub. Karena mereka merasa paling benar, paling diterima, paling tekan menggusti Allah. Walaupun dengan perantara-perantara terserah lah. Bagi saya tidak ada. Anaknya syariat, toreko, hakikat. Udah, itu aja. Nek wong mau ujub, sadar, ya enggak, aku bisa ibadah sebab pertolongan Allah. Nek kalau itu nang Gusti Allah, aku ora bisa ibadah. Buktinya ketika hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Iya, simpan ibadahmu. Wahai suara riya, simpan ibadahmu suatu ketika kau dikenal orang. Sehingga ibadahnya kepengin diakui oleh orang. Kena nomor 6, sum'ah. Kepengin dikenal orang. Kepengin diakui orang dalam kebaikannya. Ya contoh lah sum'ah, contoh sing nyata ya sum'ah. Nah, kono wis berbuat baik maring tetangga atau maring saudara. Kurang apa nyoh. Nah, ketika tetangga sing dibaiki kok mau diperintah ora gelem, aku kurang apa sih? Mula berbaik karo. Kenapa kok dadi perintah kok enggak mau padahal dia ada halangan. Nah, itu berarti ibadahmu sana unsur sum'ah, paham gue? Wes, mau. Kita harus memahami apa penyakit-penyakit itu dan harus tahu cara menanggulanginya. Setelah sum'ah terlepas, sadar aku dikenal ya terserah, ora pun terserah. Itu haknya Allah. Dan aku nggak pengen tersimpan, nggak pengen terkenal. Nah, aku pengen kesimpan, jadinya tawallah simpan, bukan hamba Allah. Ya hamba simpan. Nah, kita pengen terkenal, jadinya hamba masyhur, hamba kan dikenal. Saya nggak mau, saya adalah hamba Allah. Dah. Sehingga apa dikenal ya harap enggak pun terserah. Itu bukan urusan saya, urusannya Gusti. Allah harap nang kono jembak Arab apa dia mau mengenalkan pada umat ya terserah Allah, enggak pun enggak masalah. No problem. Nah, ketika terlepas dari sum'ah, kadang-kadang kadang-kadang iblis masuk lagi. Ya, sing penting kan hati kita. Dan yang dilihat oleh Allah adalah hati. Innallaha la yanzuru ila syuarikum wala ila syibarikum bal yanzuru ila qulubikum. Yang Allah tidak menilai wajah, rupa, ilmu apa derajatmu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hatimu. Sing penting hatimu. Nah, ketika ana kejebak nek sing penting hati kadang-kadang sok nyapirakeun. Karena syariat sok nyepelekaken syariat. Nomor 7. Ikilah jebakan setan. Sok sembrono lah yang mau. Maring syariat. Nyapirakeun karena syariat. Ada. Lah sing penting hatinya. Ikilah jebakan untuk umum cukup 7. Inilah jebakan-jebakan iblis. Nah, siapapun itu tidak akan terlepas dari ini kecuali
dengan rahmat pertolongane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat pertolongannya Allah bisa lepas dari ini ketika Allah berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu, yaitu idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum rijzas syayatin wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Ketika kamu terlena ngerasa aman dari bendune Allah, tadi muka sehingga kamu terjerumus maksiat, maka Allah menurunkan air dari langit untuk membersihkan dirimu, untuk membuang gangguan-gangguan setan, dan Allah nyambungakan hati serta menguatkan, walaupun kita belum kerasa nyambung, tapi yakin Allah nyambung maring kita. Yes. Dan Allah akan membimbing langkahmu, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Sing intine nek ketika kita dalam berwudu masih karena mau sholat, maka kamu tidak akan terlepas dari ini. Nek kenapa kita berwudu harus yaitu mengharap rahmat pertolongan Allah berupa apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu. Itu dibuang kotoran serta buang dosa-dosa, dijaga dari gangguan setan, serta dikuata Allah nyambungaken hati maring kita dan menguatkan, serta Allah membimbing langkah-langkah kita, netapaken langkah-langkah kita. Jadi intinya wudu ke mau niate itu karena mengharapkan rahmat Allah berupa apa yang dijanjikan itu. Jadi wudu bukan karena mau sholat, tapi nek sholat wajib wudu karena harus suci. Kita aku pakai sarung, pakai baju itu bukan karena mau sholat, tapi tujuannya nutupi aurat. Cuma nek sholat wajib nutupi aurat. Nah seperti itulah. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya ketika kita berwudu bahwa air itu untuk membersihkan diri dari kotoran dan dosa, untuk nyambung, untuk Allah jaga dari gangguan setan, serta Allah nyambung. Nah kita yakin ya mau ya, serta Allah membimbing langkah kita. Sama banyu iki mau diturunkan air untuk membuang rasa hausku dan menguatkan tenaga. Harus sama seperti itu, yakin ya. Maka ya benar-benar akan terjadi, terhindar dari ini. Karena Allah sendiri yang harap menjaga. Nah, ketika nengkono hati kita harus melihat Allah menjaga dari hal-hal tersebut, kuwi jenengane musyahadah, makom musyahadah. Ketika otak wis ningali, oh ya, wis kerasa dengan Allah akan menjaga itu munazarah. Makom lah. Wis bolas ana makom-makom jenenge makom ya kuburan. Jere, niku jere kitab-kitab, jere kiai-kiai. Nek ora domo ya ora paham sih. Ono bebe-bebe maca. Wes ya, intine baik kita adalah nah, ketika kita mengharapkan cinta kasih sayang Allah berupa dijaga oleh Allah dari gangguan setan serta Allah bimbing, dan torekohnya kita berwudu, maaf, torekoh kita nggak mau harus berwudu, maka sesulit apapun, sesempit apapun, sesibuk apapun, kita nyempatakan wudu. Nah, gue berarti mulai imbang. Begitupun ketika kita, maaf ya, kembali, ketika kita rasa membutuhkan kepada rahmat Allah berupa apa sih dijanjikan, yaitu siji diguang kotoran di gangguan serta dijaga di gangguan setan, rasa butuh kita maring hal tersebut, sehingga sesempit apapun, sesibuk apapun kita nyempatakan wudu. Sama ketika kalian itu butuh maring duit, sehingga seapapun awak mandan ora kepenang mangkat dagang baik, berarti itu mulai imbang antara kebutuhan batin karo kebutuhan lahir. Wis paham gue? Yaitu kebutuhan kita bukan butuh wudu, tapi butuh kasih sayangnya Allah berupa apa sih dijanjikan surat Al-Anfal tersebut. Begitupun kita dagang, untuk butuh dagang, tapi butuh duit lah. Tapi mau nggak mau kita harus melewati mendapat uang itu syariatnya torek dan gang. Begitupun kita mendapatkan rahmat Allah, pertolongan Allah berupa si dijanjikan itu,
surat Al-Anfal, maka torekohnya kita harus harus wudu, wis paham? Sehingga wudu tersebut jadilah itulah wudulah torekoh atau lakune Kanjeng Nabi, tawaduknya Kanjeng Nabi kepada Allah, itulah wudu. Sehingga Kanjeng Nabi batal wudu sholat, batal wudu sholat. Nah, nih dilihat dari ilmu fikih, kita disunatkan ngelanggakan wudu orang kuat. Ini masih karena sunat ini kemoyang. Tapi tawaduk kita langsung seperti Nabi, yaitu tawaduk maring kepada Allah karena mengharapkan rahmat Allah berupa diantaranya dijaga. Paham gue? Nah, ketika kita kesemangatan kita dalam berwudu kok bisa mengalahkan torekoh kita, kerja kita, daripada nyong dagang orang wudu mending nyong rasa dagang. Berarti itu mulai meningkat. Tekan mulai ngancik makom cinta. Mulai mabuk lah gue mau cintanya Allah itu karena butuh roh kasih sayang, butuh cinta Allah. Jadi intinya dalam kita berwudu kok enggak niat seperti yaitu kangge enggak niat karena butuh rahmat. Itu tujuan wudu ala karena sebab an-niyatu mahalla fil qalbi. An-niyatu gua yang mau qasdu syai'in muqtaronatan bi fi'li sing jenenge niat itu adalah aku bertujuan sesuatu, tujuan dari hati, niat dari hati, aku punya tujuan sambil niat sambil mulai bekerja. Nah, dalam wudu niatku apa? Dalam tujuanku apa? Yaitu aku butuh rahmat Gusti Allah berupa dibersihkan dari kotoran dan dosa, berupa dijaga dari gangguan setan dan sambungakan hati serta menguatkan. Itulah tujuan. Itulah qasdunya, tujuannya. Qasdu syai'in tersebut. Nah, terus dan Allah akan membimbing langkah kita. Ya, cuma untuk mempelajari anak-anak, nek searep salat ya wudu. Nah, sehingga itu kan untuk pembelajaran anak-anak kita. Mana kita dijeroakan maneh. Wes. Nanti kita bisa mengukur. Aku masih mementingkan apa yang mau kecinta dunia apa cinta? Jadi harus imbang cinta Allah atau cinta dunianya. Nah, ketika seseorang itu cinta dunia sehingga dia berusaha dalam menggapai dunia untuk nuruti ke nafsune, kumpul-kumpulakan bang beli ini, beli itu, beli macam-macam. Sehingga naudzubillah kadang-kadang ada si mengorbankan iman karena cinta dunia. Ana si mengorbankan ketakwaan, ada yang mengorbankan keluarga nggo gawe pajak, wong sing ngiprik atau wong sing nyegik seperti itu. Saking cintanya maring dunia. Orang terima sing nyegik terserah. Bagi saya no problem. Laku ra wedi kok. Nah, begitu pun yang cinta nang Allah segala-galanya digadeaken. Paham? Cuma anak perbedaan. Nek cinta june dikumpul-kumpulaken nggo nyanding, nang kene disanding sok bangga dengan akeh duit, akeh mobil nganu. Nek cinta nang Allah justru nang kene ki mau kita harus kasih sayang maring umat. Dengan kita menyebarkan kasih sayang Allah, rahmat Gusti Allah, sedekah berupa doa, sedekah amal, sedekah harta. Seperti itu bedanya nang kono. Dalam kita bekerja, dalam kita beramal bukan untuk diri kita tapi untuk bedane. Nek cinta dunia mah dikumpulaken nang sandinge, nek cinta Allah kita kasih sayang maring seluruh umat dengan menyebarkan rahmat Gusti Allah tanpa ada benci sedikit pun dalam hati, itu baru nama cinta. Jadi nek kamu cinta Allah kok masih ada benci, mana pret lah. Yang cinta Allah pasti cinta kepada makhluknya. Seperti apapun dia. Tidak ada kebencian. Karena dia adalah makhluk Allah. Kita nggak menghormati yang penciptanya. Karena saya menyakiti dia. Sama dengan menyakiti yang
Saya menghina dia sama dengan menghina yang penciptanya. Apa berat? Enggak mungkin. Ya walaupun kita tahu dia salah ya kita doakan. Perlu kita tebusi dosanya, tobati. Seperti itulah. Urusan saya menyampaikan, memahamkan. Wih, itu tugas saya. Tablik itu aja maksudnya menyampaikan. Nah, sing bisa kan kono ya Gusti Allah karo kono urusane kok. Terserah. Ya saya pun tidak akan tinggal diam. Tetap di belakang pun tetap selalu nggak mau. Ya, inilah yang hak. Jadi syariat banyu, torekohnya kita berwudu, hakikatnya rasa butuhku kepada rahmat Allah berupa apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surat Al-Anfal ayat 11, sekaligus medune apa sing dijanjikan. Nah, ketika kita berwudu. Pada syariat banyu, torekohnya saya minum, hakikatnya rasa hausku serta rasa seger dan kuat. Wis toreko seperti itu. Toreko untuk mempraktekkan ilmu syariat. Anak sing larang, saya enggak peduli. La talbisul haqq wa la taqwa bil batil. Matak temul haqq wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mbawuraken sing hak dan sing batil, dan jangan aku nyimpen sing hak padahal kamu tahu. Wis jane ya daripada aku dibendunang wis salah, mending aku dibendunang wong. Walaupun anak sing larang aja jelas gamblang-gamblang nang tora aku anane seperti ini kok dan logis. Dan praktek dari ilmu syariat itu namanya thariqah. Syariat badan, thariqahnya kerja, hakikatnya rasa butuh sekaligus turunnya apa untuk kebutuhanku. Baik kebutuhan zahir ataupun kebutuhan batin. Dan yang mencukupi adalah Allah. Bisa paham? Al-Quran ilmu syariat. Fikih, tasawuf ilmu syariat. Syariat ini berarti syariat nih. Oke, syariat ya alam syariat nih. Nah, adapun Quran ada ilmu syariat. Nah, ketika kita mempraktekkan Quran itu namanya thariqah. Praktek ilmu namanya thariqah. Hakikatnya rasa butuhku kepada Allah untuk kecukupan lahir dan batin dunia akhirat. Sekaligus turunnya Gusti Allah nyukupi apa sing tak butuhaken, baik kebutuhan zahir ataupun kebutuhan batin, baik untuk thariqah dunia ataupun thariqah akhirat. Dan cuma Allah yang mencukupi, dan cuma Allah sing jaga, cuma Allah yang menyelamatkan, cuma Allah yang membimbing, tidak ada yang lain. Jadi tidak bisa antara syariat thariqah akhirat, nggak bisa pisah, satu rasa. Orang mungkin syariat tanpa hakikat maghrurun, thariqah tanpa hakikat tanpa syariat dalun mudilun. Hakikat tanpa syariat, rasa tanpa syariat itu sesat dan menyesatkan. Syariat tanpa hakikat maghrurun, tertipu. Wah, akeh banget ketone wala sekian ribu nah. Jebule plong. Nol. Enggak ada apa-apa. Makanya ketiga-tiganya harus terapkan. Wis paham gak? Syariat thariqah hakikat. Ya. Jadi kita jangan ada sampai kita ikut tertipu dengan apa, tapi logika kita harus digunakan. Kita punya otak untuk memikirkan, sebab Quran diturunkan kanggo wong sing berpikir. Berpikir. Syariatnya kono dagangan. Thariqah sampe makan dagang, plang. Hakikatnya butuhmu maring duit. Sekaligus oleh buat duit kan kaya gue. Nah, sing paling duit apa Allah syariatnya kowe, thariqah dagang. Wis seperti itulah. Jadi ketiganya itu menjadi satu, enggak bisa dipisah. Bohong. Nek bisa dipisah, enggak bisa. Jadi cuma kadang-kadang anak thariqah amal dan thariqah amalan beda. Thariqah amal itu kerja. Itu thariqah amal. Nah, adapun sing thariqah wiridan la ilaha illallah itu thariqah amalan. Terserah hak masing-masing, tapi yang logis bagi kita jelas kita harus logika dan berdasarkan ayat. Udah enggak usah takut. Allah sing arep menjaga segala. Kamu janji Gusti Allah kan janji wingi sing takwa. Seperti itu.
supaya kabeh selamat kabeh lah. Ini seperti itu. Nah, kepen lah pun ini seperti itu. Supaya kita lebih mereka mau. Ya begitupun dalam kita melihat segala sesuatu hal, kita berwudu, manap dagang, itu bukan karena masalah sunat-sunatnya, tapi rasa butuhku kepada pertolongannya Gusti, tawaduk pun nang Gusti Allah. Seperti wudu pun tawaduk Kanjeng Nabi. Nah, dilihat dari luar, ya sunat. Masuk ke dalam, wudu saya, kamu wudu karena apa? Kalau misalnya, ya mungkin secara luar, tapi secara hakikatnya apa? Saya karena tawaduk kepada Allah, mengharapkan kasih sayang Allah berupa dijaga, dibersihkan, dan dibimbing. Itu aja. Yang sing tekan rasa. Jadi langsung jiwane Kanjeng Nabi lep seperti itu. Jadi cuma tidak menirukan, tapi kita meneruskan. Itulah. Itu perbedaan nang kono. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur baurkan, membawurakan perkara sing hak dengan sing batil, dan kamu menyimpan sing hak padahal kamu tahu Allah bentuk. Hak ya hak, batil ya batil. Udah gitu aja. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak mau. Ma Allah sehingga menjaga kita, bimbing kita, menyelamatkan kita, mencukupi kita, memberi kesehatan kita, menjembarakan kita dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bagi kita untuk penutup aja terlalu khawatir. Rasa khawatir sebab apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa sing manut petunjukku itu Quran, maka bagi mereka tidak ada rasa khawatir menghadapi hal-hal yang akan datang dan tidak akan susah. Hal yang telah lalu dan ilmu yahzan tidak akan susah perkara dunia ataupun perkara akhirat. Tidak akan susah, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada susah. Baca. Tapi saatnya paman tabi yang surat Al-Baqarah. Nah, mau sing wala talbisul haqq ke surat Al-Baqarah ayat 4:2. Baca. Kita nggak usah khawatir, yakin maring pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau kita rileks, kita tutup sementara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.